Hari ke-1. Pada mulanya. Allah Maha Besar, luhur dalam kekuasaan, agung mengatasi segala sesuatu. Langit menceritakan kemuliaannya, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari lepas hari, mereka terus menceritakannya, dan malam lepas malam, mereka memberitakannya. Allah menciptakan langit dan bumi. Ia juga membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citranya, agar mereka dapat berhubungan dengannya. Awalnya, manusia menghormati dan memuliakan Allah, serta hidup selaras dengan kehendaknya. Sampai pada suatu hari, iblis berhasil membujuk perempuan itu makan buah terlarang dan memberikannya juga kepada laki-laki tersebut. Akibatnya, manusia mendurhaka terhadap Allah dan mengikuti jalannya sendiri. Sebagai upah dosanya, manusia dipisahkan dari Allah dan diusir dari Taman Firdaus. Tetapi Allah tetap mengasihi manusia. Ia tidak ingin dipisahkan dari ciptaannya. Namun bagaimanakah Allah dapat disebut suci dan adil jikalau Ia tidak menghukum dosa manusia? Di dalam kitab suci, Allah menyatakan rencananya untuk menyelamatkan dunia dari hukuman. Orang pertama yang memahami rencana ini adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah orang yang benar. Allah berjanji untuk memberkahinya dan menjadikan keturunannya sebanyak pasir di laut dan bintang di langit. Untuk menguji ketaatannya, Allah meminta Nabi Ibrahim mempersembahkan anaknya sebagai kurban kepada Allah. Nabi Ibrahim beriman kepada Allah dan menaatinya. Tetapi waktu ia mengangkat pisau untuk membunuh anaknya, malaikat Allah menghentikannya. Ia melihat bahwa Nabi Ibrahim takut kepada Allah dan menaatinya. Kemudian Nabi Ibrahim melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Dan ia mengorbankan domba jantan itu sebagai pengganti anaknya. Demikianlah Allah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim bahwa domba atau hewan sejenisnya harus disembelih untuk menutupi dosa.
sampai tiba saatnya Allah menyediakan kurban yang sempurna untuk membayar semua dosa manusia. Dosa yang memisahkan manusia dari Allah diganti dengan kurban yang memulihkan hubungan tersebut. Kitab suci memberitahukan tentang Dia yang akan datang untuk menjadi kurban yang sempurna bagi dosa-dosa manusia. Sebagaimana domba jantan menggantikan anak Nabi Ibrahim, demikian pula Ia akan menggantikan manusia agar manusia dapat diampuni. Banyak orang menyebutnya Al-Masih, yang datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah, sekali untuk selama-lamanya. Para nabi telah meramalkan secara rinci banyak hal tentang Al-Masih, beratus-ratus tahun sebelum kedatangannya. Nabi Yesaya meramalkan bahwa kelahirannya akan merupakan suatu mukjizat. Seorang perawan akan mengandung seorang anak yang akan disebut Sang Anak yang datang dari Allah. Nabi Mika meramalkan bahwa Al-Masih akan lahir di Betlehem. Sementara Nabi Zakaria meramalkan bahwa ia akan memasuki Yerusalem dengan menunggang seekor keledai dan dikhianati oleh salah seorang pengikutnya. Nabi Yesaya meramalkan apa yang akan dilakukan oleh Al-Masih ketika ia datang. Dia yang dipilih Allah akan menyampaikan kabar baik kepada yang tertindas, membalut hati yang hancur, membebaskan para tawanan, dan mengumumkan tahun rahmat Allah kepada umatnya. Jadi, siapakah Al-Masih itu? Pada abad pertama datanglah seorang nabi yang bernama Isa. Banyak yang berpikir bahwa dialah yang kedatangannya telah diramalkan para nabi sebelumnya. Benarkah demikian? Apakah hidupnya memenuhi ramalan-ramalan itu? Apakah Isa lebih dari sekedar nabi? Berikut ini adalah riwayat hidupnya, berdasarkan catatan para saksi mata yang tercantum dalam kitab suci. Agar kita dapat mengerti dan menarik manfaat dari kehidupan Isa, maka diri Isa diperankan oleh seorang aktor yang sebenarnya tidak satupun aktor yang layak memerankannya. Satu. Bagaimana awalnya Allah berhubungan dengan manusia? 2. Bagaimana tanggapan Ibrahim ketika Allah berbicara dengannya? 3. Bagaimana tanggapan saya terhadap hal ini?